Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Diana Priayi dengan NPM 24610120. Saya Angelina Talila dengan NPM 24610091. Dan saya Senisha Ikuti dengan NPM 24610004. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan pada usaha TPPI milik Bapak Sapei yang berlokasi di 15A Ilimulyo, Kota Metro Lampung. Observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diambil oleh Bapak Dr. Kunchoro Budi Rianto SCMM. Melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha, kami memperoleh data yang kemudian kami gunakan untuk mengidentifikasi biaya produksi serta menyusun harga pokok produksi, harga pokok penjualan, harga laporan laba rugi, dan neraca sederhana pada usaha TPPI. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi biaya pada usaha real serta menambahkan pemahaman kami mengenai proses penyusunan laporan keuangan sederhana. Selanjutnya, mari kita melihat lokasi usaha dan profil singkat usaha TPPI. Kalian tahu nggak guys, produksi tempe adalah proses mengolah biji kedelai menjadi tempe melalui beberapa tahapan loh, mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian, perebusan, perendaman, pengupasan kulit, pencampuran ragi, hingga fermentasi. Dalam proses fermentasi, jamur tumbuh dan mengikat biji kedelai sehingga terbentuk tempe yang padat, berwarna putih, memiliki aroma khas, serta siap dikonsumsi atau dipasarkan. Selanjutnya kita masuk ke pencucian kedelai nih. Pencucian kedelai adalah proses membersihkan biji kedelai dengan menggunakan air bersih sebelum memasuki tahap pengolahan berikutnya. Pencucian kedelai juga merupakan tahap penting dalam pembuatan tempe karena dapat membantu menghasilkan tempe yang higienis, berkualitas baik, serta mendukung proses fermentasi agar berjalan dengan optimal. Biasanya pencucian ini dilakukan beberapa kali sehingga kedelai benar-benar bersih dan siap memasuki tahap pengolahan berikutnya. Tujuan perendaman kedelai untuk melunakkan biji kedelai, memudahkan pengupasan kulit, serta membantu proses fermentasi berjalan lebih baik. Setelah proses perendaman, kedelai kemudian direbus selama sekitar 2,5-3 jam hingga benar-benar matang. Bertujuan untuk melunakkan biji kedelai, menghilangkan bau langu, serta mempersiapkan kedelai agar dapat difermentasi dengan baik oleh ragi tempe. Melalui proses perendaman dan perebusan ini, kedelai akan memiliki kondisi yang ideal untuk menghasilkan tempe yang berkualitas, padat, dan memiliki cita rasa yang baik. Pencampuran ragi pada kedelai merupakan tahap penting dalam proses pembuatan tempe, karena setelah kedelai direbus, ditiriskan, dan didinginkan, ragi tempe dicampurkan secara merata ke seluruh permukaan kedelai. Tujuannya agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan tempe yang padat. Dalam proses ini digunakan perbandingan yaitu 10:1 karena pencampuran harus dilakukan secara merata agar pertumbuhan jamur pada kedelai berlangsung dengan baik. Setelah proses pencampuran ragi selesai, tahapan selanjutnya adalah proses pengemasan. Proses ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan mesin pengemas untuk meningkatkan efisiensi waktu, produktivitas, dan kebersihan produk.
Mesin akan membantu kedelai secara otomatis ke dalam plastik kemasan sesuai dengan ukuran dan berat yang telah ditentukan. Berat kemasan dilakukan agar setiap produk memiliki ukuran yang sama sehingga memudahkan proses pemasaran dan penjualan. Plastik yang telah digunakan telah memiliki lubang-lubang kecil sebagai jalur sirkulasi udara. Lubang-lubang kecil pada kemasan memiliki fungsi yang sangat penting karena jamur tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh selama proses fermentasi. Apabila sirkulasi udara tidak mencukupi, pertumbuhan jamur akan terganggu, sehingga kualitas tempe yang dihasilkan menjadi kurang baik. Mesin pengemas memberikan banyak keuntungan dibandingkan pengemasan secara manual. Selain mempercepat waktu, penggunaan mesin juga mampu menjaga kebersihan produk karena mengurangi kontak langsung antar pekerja dan bahan baku. Setelah seluruh proses pengemasan selesai, kemasan tempe disusun secara rapi pada rak fermentasi. Kemudian tempe difermentasi selama kurang lebih 4 hari pada suhu yang sesuai hingga jamur tumbuh dan menyelimuti seluruh permukaan kedelai. Setelah proses fermentasi selesai, kedelai akan menyatu membentuk tekstur padat berwarna putih yang menandakan bahwa tempe telah matang dan siap dipasarkan atau dikonsumsi. Untuk yang pertama kita masuk ke profil usaha. Jadi usaha yang kita ambil yaitu tempe VI yang berlokasi di Jalan Gang nomor 43 Kalimulla, Kecamatan Mekar Timur, Kota Metro Lampung. Usaha ini dimiliki oleh Bapak VI yang telah beroperasi sejak tahun 2020 atau sekitar 6 tahunan. Usaha ini bergerak di bidang produksi tempe dan dibantu oleh 3 orang tenaga kerja dalam satu hari. Usaha ini rata-rata menggunakan sekitar 100 kg kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pasar. Produksi tempe VI dipasarkan ke berbagai tempat seperti pasar tradisional, restoran, warung makan, dan warung sayur di wilayah Kota Metro. Proses produk tempe itu memerlukan waktu sekitar 4 hari. Tahap pertamanya dimulai dari perebusan kedelai, kemudian kedelai digiling secara kasar dan dibersihkan dari kulitnya. Setelah itu kedelai direndam dan fermentasi. Pada tahap berikutnya kedelai dibersihkan kembali lalu diberikan lagi tempe. Setelah tercampur rata, kedelai dikemas ke dalam plastik dan diberi lubang-lubang kecil untuk membantu proses fermentasi. Selanjutnya tempe disusun dan didiamkan sehingga proses fermentasi selesai. Setelah matang, tempe siap dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya menjelaskan pengelompokan biaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan biaya pada usaha tempe VI. Dalam akuntansi biaya produksi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang digunakan untuk membeli bahan utama dalam pembuatan tempe. Pada usaha tempe VI, bahan baku yang digunakan adalah kedelai dan ragi tempe. Biaya kedelai dalam 1 bulan sebesar Rp33 juta dan biaya ragi tempe sebesar Rp120.000. Dengan demikian total biaya bahan baku langsung adalah Rp33.120.000. Untuk yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja
unit pabrik merupakan biaya pendukung yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Biaya ini terdiri dari listrik dan air sebesar Rp300.000, gas sebesar Rp3.500.000, kemasan sebesar Rp5.120.000, serta perawatan alat sebesar Rp250.000. Total biaya unit pabrik yang dikeluarkan dalam 1 bulan adalah Rp9.170.000. Berdasarkan pengelompokan tersebut, dapat diketahui bahwa biaya bahan baku merupakan komponen biaya terbesar dalam proses produksi tempe karena kedelai merupakan bahan baku utama yang digunakan setiap hari dalam jumlah yang cukup banyak. Terima kasih. Berikutnya adalah perhitungan harga pokok produksi atau HPP produksi. Persediaan awal bahan baku sebesar 1 juta, kemudian ditambah pembelian bahan baku sebesar Rp33.120.000, sehingga bahan baku tersedia menjadi 1 juta ditambah Rp33.120.000 yang hasilnya adalah Rp34.120.000. Selanjutnya dikurangi persediaan akhir bahan baku sebesar Rp1.120.000, maka bahan baku yang digunakan adalah Rp34.120.000 dikurangi Rp1.120.000 yang hasilnya adalah Rp33 juta. Kemudian ditambahkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5 juta dan biaya overhead pabrik sebesar Rp9.170.000, sehingga total biaya produksinya adalah Rp33 juta ditambah Rp5 juta ditambah Rp9.170.000 yang hasilnya adalah Rp47.170.000. Selanjutnya ditambah persediaan awal barang dalam proses sebesar Rp800.000, sehingga total barang dalam proses menjadi Rp47.170.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang dalam proses sebesar 1 juta, maka diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp46.970.000. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok penjualan. Yang akan saya jelaskan yaitu dari persediaan awal barang menjadi sebesar 1 juta ditambah harga pokok produksi sebesar Rp46.970.000, sehingga barang tersedia untuk dijual sebesar Rp47.970.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang menjadi sebesar Rp1.500.000, maka harga pokok penjualannya adalah Rp47.970.000 dikurangi Rp1.500.000 yang hasilnya adalah Rp46.470.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Berdasarkan hasil observasi, total penjualan usaha dalam 1 bulan sebesar Rp60 juta. Dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp46.470.000, sehingga diperoleh laba pokok sebesar Rp60 juta dikurangi Rp46.470.000 yang hasilnya adalah Rp13.530.000. Kemudian dikurangi beban operasional sebesar Rp1.500.000, maka laba bersih yang diperoleh usaha TPPI adalah Rp13.530.000 dikurangi Rp1.500.000 yang hasilnya adalah Rp12.030.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca sederhana. Berdasarkan data yang diperoleh, total aset usaha sebesar Rp103.670.000. Aset tersebut terdiri dari kas, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta peralatan produksi. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitas juga sebesar Rp103.670.000 yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp70 juta, modal pemilik sebesar Rp21.640.000 dan laba bersih sebesar Rp12.030.000.
maka lembaga usaha berada dalam kondisi seimbang. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha TPPI telah menerapkan proses produksi yang terstruktur dengan penggunaan bahan baku utama berupa kedelai dan ragi tempe. Dari hasil perhitungan diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp46.970.000, harga pokok penjualan sebesar Rp46.670.000, dan laba bersih sebesar Rp12.030.000 per bulan. Melalui observasi ini, kami dapat memahami secara langsung bagaimana biaya produksi dikelompokkan serta bagaimana laporan keuangan sederhana disusun pada usaha real. Baik, terima kasih.